itu ayatnya itu subhanalladzi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, subhanalladzi asro bi abdi. Asro. Kemudian Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Rasulullah wafat. Betul. Ya. Terus dari Masjidil Haram kalau itu dibangun setelah wafat, terus gimana Gus itu? Yang pasti. Masjidil Aqsa itu wilayah perasaan gitu loh, ibarat. Oh ya. Ibarat. Jadi sastra itu tidak bisa dimaknai langsung. Jadi perasaan dari seorang itu Gus ya. Ya. Misalkan begini, hatinya seluas samudra loh, maksudnya bukan kok seluas samudra, ibarat. Iya, yang selama ini itu kan dari itu setiap dibacakan ayat itu pasti Masjidil Haram menujunya ke Masjidil Aqsa gitu. Itu Mbak No yang jawab biar sih. Lo. Jasin nanti Mbak. Ini jasku mau. Malah dikadek no agak stelo. Mbah No. Assalamualaikum Mbah No. Waalaikumsalam. Mbah No, Abah Kailani itu kan tanya tentang Isra Mi'raj nih Mbah No. Gus Nul tanya itu Mbah No, batu yang menggantung dari bumi 50 cm mungkin Mbah No, itu katanya cerita rakyat itu batu itu dipijak oleh Nabi karena ingin ikut Nabi untuk menuju yaitu menjalani Isra Mi'raj itu Mbah, gitu Mbah. Mohon penjelasannya Mbah. Batu menggantung 50 meter paling akeh berarti. Oh alah. Kan ada Mbah itu Mbah. Foto itu Mbah. Jawab dari itu. Tadi sudah saya utarakan bahwa Al-Quran itu kalam kinayah, bahwa sanubari hati, karena semua wahyu itu keluar dari kebersihan hati Rasulullah. Tadi di awal sudah saya utarakan, kalau bahasa-bahasa dalam Al-Quran itu kita wujudkan media, nggak akan menemukan iman di diri kita. Jadi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi maha suci zat asra yang memperjalankan hati abdihi hambanya. Intinya itu tadi sudah saya utarakan, Al-Quran itu untuk menunjuk diri kita. Bukan Al-Quran sebagai cerita. Rasulullah hanya contoh cerita, dan itu kembali ke diri manusia masing-masing. Jadi yang memperjalankan manusia menuju ketuhanan, kemahaan itu Allah yang memperjalankan. Jadi intinya jangan kotori hati dengan berbagai macam. Allah memperjalankan hambanya di bumi ini. Lailan dari kegelapan minal masjidil haram, kegelapan hati menuju terangnya hati. Masjidil haram itu wilayah khusus antara kita dan Allah. Hilal masjidil aqsa, itu masjidil aqsa itu, aqsa artinya puncak tujuan. Jadi kalau sudah menempati hati yang tenang, jujur, hanya hidup hanya khusus menghadap Allah, baru kita buka semangatnya ke atas. Untuk mencapai puncak dari iman adalah menguasai dunia ini. Di dalam perjalanan kita, kalau semua itu kita tarik dari kemurnian keimanan untuk meraih dunia, di situ terjadi barokna haulahu. Hidup kita akan diberkahi. Allah akan memberkahi pada diri kita, haulahu, di sekeliling kehidupan kita. Linuriyahu,
dalam perjalanan kalau sudah ditarik dari sisi kemahaan untuk menguasai dunia akan terjadi sinar-sinar. Allah akan menyinari selalu hidup kita. Min ayatina, dari ayat-ayatnya Allah. Dunia ini adalah ayat Allah. Menghadapi apapun tidak menghilangkan sinar keimanan pada yang maha kuasa. Innahu huwa sami'ul basir. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, yaitu zat al-basir, yang maha melihat. Jadi di situ kalamnya kinayah dalam perjalanan menuju puncak dari menjadi ini ja'ilun fil akhirati, menjadi manusia sejati yang iman, itu bukan hanya menempati Masjidil Haram, menep aja ketuhanan, tapi menuju Masjidil Aqsa, kuasai dunia dengan hidup dengan sinar keimanan, karena semua keluar dari keadaan. Itu yang saya tahu masalah Isra Mi'raj. Kalau yang menurut cerita-cerita itu bukan di Al-Quran, tapi itu kitab Dardir katanya. Al-Quran nggak ada batu yang, ya itu tadi, batu tergantung untuk pijakan. Memangnya Allah apa ada bentuk batu itu di Qurannya ayat mana? Itu hayalan. Kitab itu hayalan. Katanya loh ya. Itu kitabnya Dardir. Ad-Dardir. Bukan Al-Quran. Jadi membaca ayat Subhanallah asra bi abdi Isra al-muncul mi'raj itu dihayalkan, ketemu ini itu sudah nggak ada dalam Al-Quran. Karena dihubung-hubungkan. Di Al-Quran ada sab'a samawat, langit 7. Akhirnya ya setiap langit diisi nabi ini. Jadi kalau Al-Quran kita visualkan, membingungkan nanti. Al-Quran itu ditarik ke titik ba untuk kiblat menghadap Allah, bukan menghayal. Kalau kita visualkan, hilang iman kita. Akhirnya ya timbul bayang-bayang. Makanya kalau kita mengikuti katanya, tadi udah saya utarakan, niat hidup kita itu menghadap manusia karena apa? Diiming-iming pahala, kalau nggak melakukan nanti dosa. Akhirnya sudah melakukan, oh ini pahalanya segini, baca ini pahala, mimpi. Karena katanya, sedangkan yang membahas menjanjikan katanya udah mati, menjanjikan pahala udah mati. Nggak ada. Allah mengajak rapat manusia untuk membahas pahala, itu nggak ada. Di situ subhanallah asra bi abdi, zat yang memperjalanan banyak. Setiap perjalanan masa Allah memberikan bonus pahala yang enggak. Karena intinya itu kita alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dikala kita mati ditarik hidup kita, diminta apa? Liyabluwakum, cerita hidupmu itu loh. Ayyukum, kamu bawa kemana? Ahsanu amala, yang menurut kamu kasih hidup itu terbaik, itu lebih percaya diri kamu apa percaya Allah? Itu hisab. Jadi kita timbang sendiri. Jikalau kita dikasih kemampuan, ilmu atau harta atau apa, kiblat kita berubah apa enggak? Kalau berubah berarti cerita hidupnya kiblatnya tidak ke Allah tapi pada kenikmatan Allah, lupa dengan yang kasih kenikmatan. Itu yang celaka, oleh Allah dilepas menjadi arwah gentayangan. Lalu tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina orang-orang yang percaya pada Allah, iman bil ghaibi, itu isimnya isim ma'rifat. Jadi maksudnya sesuatu yang gaib, entah itu rasa, mimpi atau apapun, di situ dibawa ke kemahaan, tidak dicari jawabannya, nggak usah. Oh, saya bermimpi ini, saya mendapatkan WC ini, saya dapat ilham ini. Di situ alladzina yu'minuna bil ghaibi, biar Allah yang menjelaskan, percayakan semua bimbingan itu pada Allah. Jangan cari di pikiran, Allah kok dijangkau dengan pikiran. Emangnya Allah bangunan? Ada arsiteknya. Di situ nggak tahu. Oh, itu nggak bisa digambarkan, tapi dengan kesadaran manunggale kawula Gusti. Manunggal dengan apa? Kesadaran sebagai makhluk untuk menyembah yang maha kuasa.
Bukan mencari, emangnya kita ini apa? Allah membentuk kita menjadi intelijennya Allah. Kok dicari? Nggih, Mbah No. Nggih, Mbah No. Titik kita jangan terkaitkan dengan gaib. Sabar, Mbah, sabar. Siap. Kalau sudah yakin cuma kembali wa yuqimuna sholata. Hidup ini hanya untuk lurus menghadap Allah, luruskan sholatmu. Dan di situ ada wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari sebagian rezekimu, dari sebagian rezeki razaqna yang Allah sudah berikan kepadamu, yunfiqun, sedekahkan. Ada kalanya hambatan iman kita itu enggak kesampaian karena kita terlalu sayang dengan dunia. Surat apa tuh, Mbah? Al-Baqarah. Ayat? Agak awal. Agak atas. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ayat selanjutnya, walladzina amanu bima unzila ilaika. Jadi orang yang beriman itu orang yang mengimani semua kitab-kitab Allah. Semua kitab Allah bisa untuk mengarah menuju kepada Allah. Cuma beda bahasa. Makanya selagi masih berpegang kepada kitab-kitab Allah, nggak boleh kita anggap sesat. Itu yang kurang pas itu paham. Kita karangan manusia yang membelokkan iman kita dipaksa menghadap pengarangnya, percaya pada pengarang, nggak percaya pada Allahnya. Kalau nggak percaya kamu dosa besar, masuk neraka. Emangnya neraka nenek moyangnya. Nenek moyang. Sesuai gimana? Mbah No tumben. Masuk nerakanya siapa? Cerdas dan galak tumben. Iya iki. Barbangan intip iki kita ya. Biasanya rada luwe galak ya, Mbah No. Biasanya rada Barbangan intip kira Gunung Kidul apa? Setelah dibuka, apa bisa diisi, Mbah No? Ya bisa diisi. Harusnya diisi dengan kesadaran pada kemahaan. Pengetahuan di situ nanti kalau selalu kita di situ tempatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Namanya menyembah Allah itu ya orang menyembah ya ibarat tiarap ya tiarap, jangan tongol-tongol kepalanya. Jadi apa urusan ke Allah jangan isi dengan otakmu. Ojo rewel. Tak genahne ning ngisi ati. Isi pertama untuk apa pertalit ini. Iya, opo jane. Masalah isi ati iki wilayahku. Weh, dalange ganti. Bagus. Oh ya dong.